Sarjana NIM 241-151-007 dari kelas 0B. Perkenalkan, saya Adi Gunawan, NIM 24-11001 dari kelas 0B. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan terkait fisika dasar dengan tema mekanika fluida. Baik, tentu saja untuk mekanika fluida itu terbagi menjadi dua, yaitu fluida statis dan juga fluida dinamis. Fluida statis adalah fluida yang berada pada fase tidak bergerak atau diam. Contohnya adalah fluida statis yang tidak sederhana. Yang sederhana adalah dari air sungai yang memiliki kecepatan seragam pada tiap partikel di berbagai lapisan dari permukaan sampai dalam sungai. Dalam persamaannya dapat dituliskan dengan P sama dengan F per A, yang mana P adalah sebagai tekanan dengan satuan Newton per meter persegi, kemudian F adalah gaya dengan satuan Newton, dan A adalah satuan dengan satuan meter persegi. Dalam satuan SI disebut juga dengan satuan Pascal untuk tekanan. Sedangkan untuk tekanan udara digunakan satuan atmosfer atau ATM, juga CM rasa, CM rasa atau CM langit, dan juga milimeter lagi. Kemudian ada massa jenis dan berat jenis. Ada 3 jenis wasujat, yaitu padat, cair, dan gas. Padat bentuk dan ukuran atau volume relatif tetap. Untuk cair, bentuk mengikuti tempatnya, volume relatif tetap. Untuk gas, bentuk dan volume berubah-ubah mengikuti tempatnya. Berikut adalah beberapa massa jenis pada suhu 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Ada zat padat, contohnya adalah kayu, itu 0,3 sampai 0,9 kali 10 pangkat 3 untuk massa jenisnya. Karena untuk zat cair itu contohnya adalah air pada suhu 4 derajat Celcius memiliki massa jenis 1,00 kali 10 pangkat 3. Sedangkan untuk gas, massa jenisnya adalah contohnya dari hidrogen dengan massa jenis 0,08994. Kemudian ada tekanan atmosfer dan tekanan ukur. Tekanan sama dengan P. Tekanan sama dengan besar gaya per satuan luas. Dirumuskan P sama dengan F per A. F adalah gaya yang tegak lurus dan dengan suatu luas A. Satuan Newton meter kuadrat sama dengan Pascal PA. Selanjutnya ada contoh soal lagi, yaitu berapakah gaya yang naik bendera puing orang berenang pada kedalaman 5 meter di bawah air. Hasilnya adalah 49.000 Pascal. Gaya ini yang membuat telinga kita menjadi terasa sakit ketika berenang di dalam air pada kedalaman tertentu. Kemudian ada tekanan atmosfer. Tekanan atmosfer itu berbeda-beda tergantung tempat dan cuaca. Kemudian pada tempat dengan ketinggian 0 meter di atas permukaan air laut, tekanan atmosfer adalah 1,013 kali 10,5 Newton meter kuadrat. 1 atmosfer sama dengan 1,013 kali 10,5 Newton meter kuadrat sama dengan 101,3 kPa. Kemudian satuan lain atau bar. 1 bar sama dengan 10,5 Newton meter kuadrat. Kemudian ada tekanan ukur. Besarnya besarnya sama dengan besar gaya yang tegak lurus dengan suatu luasan. Satuan luas sama dengan P sama dengan F kali F per A. Satuan Newton meter kuadrat sama dengan Pascal atau PA. Sumber soalnya dalam menjaga fluid terdapat minyak dan air dalam keadaan stabil. Air di sebelah kanan dan minyak di sebelah kiri. Karena keadaan stabil maka PA sama dengan PB. Maka dirumuskan massa jenis minyak sama dengan massa jenis air, yaitu I per I tambah D sama dengan 998 dikali 135 per 135 ditambah 12 sama dengan 916,5306 kg per meter kubik. Kemudian ada prinsip Pascal tentang tekanan. Hukum Pascal, tekanan yang diberikan pada zat cair di dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dan semua bagian ruang tersebut dengan sama besar. Penerapan hukum Pascal seperti dongkrak hidrolik, pompa hidrolik, kemudian ada rem hidrolik, mesin pengepresan hidrolik. Prinsip ini digunakan karena dapat memberikan gaya yang kecil untuk menghasilkan gaya yang besar. Selanjutnya adalah prinsip dongkrak hidrolik, di mana gaya F1 dikenakan pada piston A1. Zat cair menekan ke atas sebesar PA1. Tekanan ini teruskan ke piston A2 dengan ketinggian piston A1 sama dengan piston A2. Kemudian di sini didapatkan persamaan akhir, yaitu F2 sama dengan F1 dikali A2 per A1. Gaya ini diserang oleh F1 sebesar perbandingan luas dua piston. Berikutnya adalah hukum Archimedes tentang gaya api. Benda yang dimasukkan ke dalam cairan terasa lebih ringan dibandingkan pada saat tidak berada dalam cairan. Gaya gravitasi terjadi pada benda dengan arah ke bawah, sedangkan gaya api terjadi dengan arah ke atas. Benda silinder dengan tinggi delta A dimasukkan seluruhnya ke dalam cairan dengan luas permukaan atas sama dengan luas permukaan bawah sama dengan A. Massa jenis cairan sama dengan rho. Karena cairan pada bagian atas silinder sama dengan P1 sama dengan rho dikali gravitasi dikali H1.
Dari sini dapat disimpulkan persamaan gaya apung atau FB sama dengan F2 dikurangi F1. Gaya apung adalah disimbolkan dengan FB sama dengan F2 dikurangi F1 sama dengan rho kali G kali A2 dan kali A dikurangi rho kali G kali H1 dikali A. Dapat menghasilkan P kali rho kali G kali A kali delta A dan sama dengan P kali G kali V akan menghasilkan M kali G. M sendiri sama dengan massa cairan dengan volume sebesar volume benda, massa cairan yang dipindahkan benda. Gaya apung pada silinder sama dengan berat cairan yang dipindahkan oleh silinder. Rumus ini ditemukan oleh Archimedes pada 287 sampai 212 sebelum Masehi. Hukum Archimedes dengan hukum Newton. Benda dimasukkan ke dalam tabung berisi air dalam keadaan seimbang. Gaya yang ada pada gambar A adalah satu gaya berat benda D sama dengan M kali G ke bawah, dua gaya apung sebesar FB ke atas. Pada gambar dapat dilihat kita membayangkan sebuah bentuk dan ukuran yang sama dengan benda D terbuat dari air itu sendiri dan kita sebut D aksen. Posisi D aksen itu sama seperti D, maka gaya apung benda D aksen besarnya pasti sama dengan gaya apung benda D. Ingat bahwa FB sama dengan F2 dibanding F1 dikali FB sama dengan M aksen dikali G. Jadi besar gaya apung sama dengan berat cairan yang volumenya sama dengan volume benda yang dimasukkan dalam cairan, atau dapat dituliskan dengan FB sama dengan M aksen dikali gravitasi atau M aksen sama dengan M. Contoh A, sebuah batu seberat 70 kg berada di dasar laut. Volume batu adalah 30.000 cm3. Berapa gaya yang dibutuhkan untuk mengangkat batu dari dasar laut? Di sini diketahui massa jenis air laut 1025 kg meter kubik. Gaya yang dibutuhkan untuk mengangkat batu adalah F sama dengan M kali G dikurangi gaya apung. Di dalam air laut, batu seolah-olah masanya 384,65 per 9,8 sama dengan 39,25 kg. Contoh selanjutnya adalah benda mengapung pada hukum Archimedes. Itu berlaku juga untuk benda-benda yang mengapung dalam cairan. Benda mengapung dalam cairan apabila rho benda dikurang dari rho cairan atau massa benda di cairan pada saat benda mengapung dan diam, maka gaya apung sama dengan gaya berat benda. Sama dengan berat benda. Contohnya, balok kayu dengan dg sama dengan 0,6 dan volumenya 2 meter kubik, maka massa balok kayu sama dengan 600 kg sama 1.200 kg. Berat kayu 1.200 dikali 9,8 sama dengan 11.360 Newton. Balok ada di dalam air seluruhnya, air yang dipindahkan sama dengan 2 meter kubik sama dengan 2 kg. Gaya apung sama dengan 2.000 dikali 9,8 sama dengan 19.600 Newton. Di sini didapatkan gaya apung lebih dari berat balok kayu, maka balok kayu terdorong ke atas dan mengapung. Balok kayu mencapai kesetimbangan saat gaya apung sama dengan berat balok. Berat air yang dipindahkan harus sama dengan 12.000 kg sama dengan 1,2 meter kubik dikali volume sama dengan 1,2 per 2 sama dengan 60% volume. Jadi 60% balok tenggelam dan 40% ada di atas air. Kemudian ada yang kedua, fluida dinamis. Fluida dinamis adalah fluida yang bergerak. Untuk memudahkan dalam mempelajari fluida di sini dianggap steady, mempunyai kecepatan yang konstan terhadap waktu, termampatkan atau tidak mengalami perubahan volume, tidak kental, tidak turbulens, tidak mengalami putar-putaran. Dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali hal yang berkaitan dengan fluida dinamis ini. Persamaan Bernoulli, kecepatan fluida berubah pada saat ukuran tempatnya berubah. Laju massa fluida sama dengan delta M per delta T sama dengan P1 kali A1 dikali V1. Karena fluida tidak ditambah dan dikurangi dalam tabungnya, maka laju massa fluida di titik A1 dan A2 tetap sama. Contoh soalnya, air mengalir dari keran dengan diameter lubang keran sama dengan A0 sama dengan 1,2 cm persegi. Dalam jarak 4,5 cm, luas permukaan air menjadi A sama dengan 0,35 cm persegi. Berapakah kecepatan air saat keluar dari keran? Di sini dapatnya persamaan rho 0 dikali A, 0 dikali V, 0 sama dengan rho dikali A dikali V. Maka persamaan 1 dan 2, V0 sama dengan akar dari 2G A dikali A pangkat 2 per A0 kuadrat dikurangi A kuadrat. V0 sama dengan 2,86 meter persegi. Prinsip hukum Bernoulli. Pada saat suatu fluida mempunyai kecepatan tinggi, maka tekanannya menjadi rendah. Pada saat begitu sebaliknya, pada saat mempunyai kecepatan rendah, maka tekanannya menjadi tinggi. Persamaan Bernoulli disebutkan P sama dengan P tambah setengah kali rho kali V kuadrat plus plus rho dikali G dikali Y sama dengan konstan. Demikian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.